Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi akan memberikan video tutorial informasi, yaitu bagaimana cara membuat ataupun topologi jaringan RT/RW.net dengan menggunakan MikroTik tipe RB9412ND dengan menggunakan akses point tenda O3 5 km. Tapi sebelum lanjut, silakan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Lanjutkan saja video tutorial dan informasinya. Bagaimana cara membuat jaringan RT/RW.net dengan menggunakan MikroTik. Kebetulan di sini saya menggunakan tenda O3 5 km sebagai akses point ataupun sebagai alat pancar WiFi. Kemudian untuk mengontrolnya saya telah menyiapkan MikroTik RB9412ND. Dan dari sumber internet saya menggunakan modem ZTE F609 yang telah disediakan oleh ISP ataupun internet system providernya. Pada video yang sudah lepas saya telah memberikan topologi jaringan RT/RW.net tanpa MikroTik, dan kali ini saya akan membahas mengenai topologi jaringan RT/RW.net dengan menggunakan MikroTik. Ini bisa juga kita buat sebagai voucheran ataupun bisa juga kita buat sebagai hotspot bypass ataupun masih menggunakan password WiFi biasa, tapi akses kontrolnya semua dikontrol oleh MikroTik. Adapun perlu yang kita persiapkan adalah yang pertama adalah sumber internet. Sumber internet seharusnya yang paling pokok sekali, karena kalau tidak ada sumber internet maka sudah pasti jaringan yang kita ingin buat untuk membuat jaringan WiFi dalam bentuk RT/RW.net tidak akan bisa berjalan. Kedua, kita menyiapkan satu buah MikroTik RB9412ND. Terserah teman-teman mau pakai yang hex light. Kebetulan di sini saya menggunakan half light. Dan ketiga yang perlu kita persiapkan adalah akses point outdoor, yaitu tenda. Nanti tenda ini menjadi pemancar ataupun menjadi akses point yang membagikan WiFi ke semua klien terkoneksi ke jaringan RT/RW.net yang kita buat tersebut. Dan yang keempat adalah kabel LAN tipe strike. Ini berfungsi sebagai penghubung antara modem ke MikroTik. Sebenarnya di sini Anda bisa menggunakan kabel LAN dengan ukuran kabel LAN dengan tipe yang lain untuk menghubungkan MikroTik dengan modem router board modem dari penyedia internet. Oke, untuk yang bahan yang kelima yang perlu kita persiapkan adalah kabel LAN tipe UTP. Ini bisa Anda menggunakan kabel LAN jenis Cat 5E ataupun jenis kabel LAN Cat 6E. Ini bisa Anda beli di toko-toko komputer maupun toko-toko online. Kabel LAN yang saya siapkan ini adalah kabel LAN yang sudah komplit dengan konektor RJ yang langsung bisa dihubungkan dengan tenda O3. Kebetulan ini adalah saya fungsikan sebagai penghubung tenda O3 ke port PoE yang terdapat untuk tenda O3 5 km nya. Dan saya menyarankan untuk pemakaian kabel LAN dari tenda ke PoE jangan sampai lebih 30 meter. Bisa Anda gunakan 20 meter ataupun paling maksimal adalah 27 meter. Jika Anda menggunakan lebih daripada 30 meter, maka tenda O3 akan restart. Baik, untuk cara setting MikroTik RB9412ND ini sudah saya bahas pada video tutorialnya. Bisa Anda lihat pada video tutorial judul di atas. Dan kemudian untuk
tenda O3 menjadi akses point mikrotik juga sudah saya bahas pada video saya sudah lepas. Anda bisa melihatnya juga ataupun menontonnya pada video yang di atas dengan judul di atas. Dan bagaimana cara pemasangan kabel pada jaringan RT/RW.net dengan menggunakan mikrotik ini. Nah, seperti kita tahu ini adalah mikrotik RB. Ini port headernya kita harus menyalurkan ke modem di port LAN modem di sini. Ini LAN modem ZTE F609. Kabel yang kita perlukan adalah kabel yang berbentuk ataupun jenis, bisa juga menggunakan Cat 5E ataupun Cat 6E yang masing-masing dengan tipe UTP. Ini saya sarankan menggunakan kalau dari modem ke mikrotik ini saya sarankan menggunakan kabel jenis ataupun tipe strike yang panjangnya hanya 1 meter. Ini port LAN, kita sambungkan ke port header 1 pada mikrotiknya. Kemudian nanti pada mikrotik RB941 2ND ini terdapat 3 lubang port LAN. Di sini Anda bisa menggunakan 3 buah tenda ataupun 2 buah tenda. Di sini saya menggambarkan saya menggunakan 2 buah tenda O3 5 km sebagai akses pointnya. Berarti di sini yang satunya di sini kosong. Bisa juga Anda menggunakan 3 buah tenda nantinya. Kemudian untuk tenda yang nomor 1, ini tenda O3 nomor 1, silahkan Anda hubungkan dengan menggunakan kabel cross. Ya, ini kabel cross. Jenis kabel cross. Ujung kabel cross ataupun konektor kabel cross tersebut dicolokkan pada port 1 di tenda O3 5 km. Ataupun bisa juga dicolokkan pada port LAN. Tapi kalau bisa kita colokkan di port LAN saja. Karena jika menggunakan voucher, silakan hubungkan di port LAN. Tapi jika Anda menggunakan mikrotik cuma untuk mengontrol, tidak menggunakan voucher, masih menggunakan password, silahkan colokkan di port 1. Kemudian dari port 1 tenda ini keluar, masuk ke port PoE. Kemudian dari PoE masuk ke LAN header 2. Terserah Anda, silahkan LAN header 1 ataupun port LAN header 2 atau LAN header 3. Terserah Anda. Kemudian untuk tenda nomor 2, silahkan masukkan kabel LAN-nya yang dari PoE menuju ke port LAN header 1. Ini kemudian pada tenda O3 yang nomor 2 juga silakan koneksikan menggunakan kabel cross yang dimasukkan pada port 1 atau LAN. Sudah saya bilang jika menggunakan voucher silakan masukkan di port 1 port LAN. Jika menggunakan WAN silakan WiFi bypass silahkan colokkan di port 1-nya. Kemudian nanti akses point ini akan menembakkan ke semua klien. Ini tenda 2 buah tenda. Nanti apabila Anda menggunakan 3 tenda silahkan colokkan ke port LAN 3 pada mikrotik. Nah, dari modem ini cukup Anda menggunakan 1 kabel aja tipe strike ataupun kabel internet yang panjangnya hanya 1 meter saja. Nah, inilah topologi jaringan RT/RW.net menggunakan mikrotik dengan media tenda O3. Ingat, sumber internet yang Anda gunakan harus betul-betul stabil. Itu minimalnya 50 Mbps untuk speed internet dari ISP yang tempat Anda berlangganan. Kemudian nanti tenda yang kedua ini kita operasikan sebagai akses point mikrotik. Yang ini akses point mikrotik juga. Ini dua-duanya nanti 2 tenda ini akan menyebarkan sinyal WiFi ke klien-klien seperti HP maupun gadget-gadget yang ingin terhubung ke jaringan RT/RW Anda. Kebetulan kedua tenda ini memiliki frekuensi 2,4 GHz.
ini mikrotik ini juga memiliki frekuensi 2,4 GHz, tapi jika kita salurkan ke akses point yang memiliki frekuensi 5 GHz, maka frekuensi yang dari mikrotik yang memiliki frekuensi 2,4 akan terkonversi secara otomatis oleh perangkat 5 GHz menjadi frekuensi 5 GHz. Oke, sampai di sini saja. Mungkin ada yang belum paham, silahkan aja tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada kritikan ataupun saran, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Selamat malam.